Give it to me like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yantin. Pada video kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Nah, untuk itu, yuk langsung saja kita bahas. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan motivasi atau isu, research gap, dan juga fenomena. Nah, yang pertama yaitu ada motivasi atau isu penelitian. Nah, kinerja industri manufaktur di Indonesia ini dinilai semakin produktif dan kompetitif. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan produksi industri manufaktur besar dan sedang atau IBS pada kuartal 1 2019 naik 4,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Semakin berkembangnya dunia usaha, maka persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya semakin meningkat dan semakin ketat. Seiring berjalannya waktu, umumnya suatu perusahaan memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaannya. Hal ini guna untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Kinerja ekonomi yang bisa dilihat dari posisi saham sebuah perusahaan banyak dipengaruhi oleh risiko pasar yang tidak menentu, sehingga membuat kinerja ekonomi sebuah perusahaan kerap kali tidak berjalan secara optimal. Nah, yang selanjutnya ada research gap. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi. Haninun dan Nurdiawansyah 2014. Teori sinyal dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Nasir, Kurnia, dan Hakri 2013. Dengan demikian, dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Dalam pengelolaan stewardship teori, pengelolaan organisasi difokuskan pada harmonisasi antara pemilik modal atau prinsipal dengan pengelola modal atau steward dalam mencapai tujuan bersama. Sugiono 2018. Teori stewardship dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya sehingga peningkatan penjualan atau profitabilitas. Yang selanjutnya itu ada fenomena. Seperti fenomena yang dialami oleh perusahaan PT Satnusa Persada Tbk atau PTSN, didirikan pada tahun 1990 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk manufaktur elektronik dan perusahaan produsen elektronik pertama yang melantai di BI pada tahun 2007. Berdasarkan data indeks saham gabungan IHSG selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top losers karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi Rp760 per saham. Setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018, harga saham PTSN meroket hingga 96,4% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 7,9 miliar. Karena perseroan baru saja mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Mayapada Internasional Tbk dengan nilai maksimum 75 miliar. Kritik pada bagian ini yaitu tidak ada karena dalam poin ini
peneliti sudah cukup jelas untuk memaparkan apa yang menjadi motivasi atau isu, research gap atau fenomena sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang selanjutnya yaitu artikel-artikel utama dalam penelitian tersebut. Nah, pada stewardship teori model of man ini didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia melayani. Raharjo 2007. Corporate Social Responsibility adalah komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas. Pramana dan Yadniyana 2016. Kritik pada bagian ini tidak ada karena penulis sudah cukup jelas menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu terkait dengan kebaruan atau novelty dalam penelitian ini, yaitu adanya sebuah hubungan antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal, dan kinerja ekonomi perusahaan, serta tingkat harga saham perusahaan, permasalahan sosial, kemajuan IT, dan keefektifan dalam mengelola sumber daya secara optimum dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya perusahaan yang unggul di kancah internasional. Kritik pada bagian ini yaitu peneliti tidak menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak mengenai keterbaruan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dari perbedaan lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Yang selanjutnya yaitu research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu, apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance? Kemudian, apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance? Yang ketiga, apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance? Kritik pada bagian ini yaitu peneliti telah menuliskan perumusan masalah secara implisit. Perumusan masalah digabungkan dalam hipotesis penelitian ini. Perumusan masalah di atas diperoleh dari hasil reviewer. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian tersebut. Nah, yang pertama, untuk mengetahui apakah corporate social responsibility berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, untuk mengetahui apakah IT capabilities berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah superior performance berpengaruh terhadap economic performance. Kritik pada bagian ini, peneliti telah menuliskan tujuan penelitian secara eksplisit dan jelas, dan tujuan penelitian telah dijelaskan dalam hipotesis penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini? Yang pertama, studi ini menjelaskan mengenai hubungan pengaruh dan peran serta CSR, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai hubungan CSR dalam meningkatkan profitabilitas dan penjualan. Perusahaan yang belum memaksimalkan penggunaan IT dengan baik dan superior performance yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Kritik pada bagian ini tidak ada karena peneliti sudah menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti telah menjelaskan terkait dampak atau pengaruh dari beberapa variabel dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori sinyal. Nah, teori ini dikembangkan oleh Ross 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya, akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Yang kedua, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Nasir, Kurnia, dan Hak 2015. Yang ketiga yaitu teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab pengelola modal berusaha mencapai sasaran organisasinya. Gumanti dan Jember 2018. Kritik pada bagian ini tidak ada karena peneliti telah menjelaskan grand teori dengan jelas,
secara eksplisit serta diperjelas dengan keterkaitan pada setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori sinyal memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi perusahaan maupun pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Yang kedua yaitu teori legitimasi, memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Yang ketiga, teori stewardship memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, sehingga peningkatan penjualan atau profitabilitas. Kritik pada bagian ini, peneliti telah menjelaskan keterkaitan hubungan grand teori dengan variabel dalam penelitian secara eksplisit, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui keterkaitan teori yang digunakan pada setiap variabel penelitian. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan kerangka konseptual. Kita bisa lihat pada gambar di samping, kerangka konseptualnya sudah tergambar. Kritik pada bagian ini yaitu peneliti tidak memberikan penjelasan dan gambaran terkait kerangka konseptual pada penelitian ini. Seharusnya peneliti membuat kerangka konseptual untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel independen dan variabel dependennya untuk memudahkan pembaca memahami setiap pengaruh variabel yang sedang diteliti. Gambaran kerangka konseptual dibuat dengan pemahaman hipotesis yang dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitiannya. H1 yaitu corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. H2 IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. H3 superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritik pada bagian ini yaitu redaksional dari setiap hipotesis sudah cukup jelas, memberikan keterangan pengaruh setiap variabel independen dengan variabel dependennya, dan didukung dengan pemaparan penelitian sebelumnya untuk memperkuat hipotesis dalam penelitian. Kemudian metode penelitian yang digunakan terkait dengan rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, kemudian teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Nah, untuk rancangan penelitiannya, yang pertama ada jenis penelitian yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Kemudian metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi data panel, yaitu data yang diambil dari beberapa perusahaan, kemudian diamati dalam kurun waktu tertentu. Nah, terkait dengan definisi operasional variabelnya, di sini sudah jelas ada rumus-rumus terkait dengan economic performance, ICSR, kemudian IT capabilities, superior performance. Nah, kemudian ada teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018. Kemudian unit analisisnya terpilih 16 perusahaan yang menjadi kriteria sampel dari 167 perusahaan yang terdaftar di BI dengan periode 5 tahun. Kemudian jumlah data yang digunakan dalam penelitian sebanyak 80 data observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diambil dengan metode studi dokumentasi dari data laporan keuangan yang telah terdaftar di BI. Kemudian uji kelayakan model yaitu model regresi data panel dan uji hipotesis. Kemudian metode analisis data yaitu uji berpasangan dua model diantaranya yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Kemudian kritik terhadap teknik penarikan sampel yaitu peneliti kurang jelas dalam menjelaskan teknik penarikan sampelnya. Seharusnya peneliti menjelaskan kriteria dalam penarikan sampel untuk penelitian ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu terkait dengan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Nah, persamaan regresinya sudah tertera pada gambar di samping. Kritik pada bagian ini tidak ada karena peneliti sudah menampilkan dan menjelaskan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara eksplisit. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu terkait dengan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, analisis statistik deskriptif tidak digambarkan dengan jelas oleh peneliti di dalam penelitian ini. Kemudian hasil uji kelayakan model, peneliti telah memaparkan dengan jelas terkait
uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini yaitu Random Effect Model atau RAM dalam regresi data panel. Uji hipotesisnya, setiap pengujian hipotesis telah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan hasil dari setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kritik pada bagian ini yaitu penulis sudah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait hasil uji kelayakan model dan uji hipotesis, namun tidak menggambarkan dengan jelas hasil analisis statistik deskriptif. Kemudian kesimpulan keterbatasan dan implikasinya, yang pertama, di kesimpulan kritiknya yaitu sudah cukup jelas. Peneliti sudah menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah dan memberikan pemaparan yang lengkap dan jelas untuk setiap pengujian hipotesis dalam penelitian ini. Kemudian terkait dengan keterbatasan, kritiknya yaitu peneliti tidak menuliskan penjelasan terkait keterbatasan penelitiannya. Sebaiknya peneliti menuliskan keterbatasan penelitian tersebut sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. Nah, implikasi pada penelitian ini, kritiknya yaitu peneliti tidak menuliskan implikasi penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk peneliti selanjutnya. Manajer perusahaan dan investor sebagai masukan bagi perusahaan terkait faktor yang mempengaruhi meningkatnya economic performance. Demikianlah hasil review dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.